jadi bekal kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi tadi, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Yaghshakumullahu fi fayunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a. Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan itu rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini. Wa yastajibu fihi du'a, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa atau permintaan kita. Wa yubahi bikumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan umat manusia ini di hadapan para malaikatnya ketika datang bulan Ramadan ini. Fa'uru Allah min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah diri kalian kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ketika bulan Ramadan ini, ayo perlihatkan, ayo berlomba-lomba untuk beramal kebaikan, yaitu untuk menambah daripada bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innasyaqiyya, maka sesungguhnya orang yang dia itu dibenci, orang yang dia itu tidak mendapatkan keberuntungan apa? Man hurima fihi rahmatullah, orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kasih sayangnya. Nah, mudah-mudahan ketika bulan Ramadan datang, kita sudah tahu bulan Ramadan sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita di sana mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita, Pak? Setidaknya ada 3, Pak. Yang pertama adalah doa. Doa, jangan sampai kita lepaskan doa kita. Seketika di sepertiga malam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai daripada salat kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Doa merupakan suatu ibadah yang mana hamba bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta segala keperluannya dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya ketika menyambut atau menyongsong bulan Ramadan ini, doa yang dimaksud adalah yaitu tadi yang pertama kita singgung di depan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Nah, ada lagi doanya, Pak. Di sini ulun akan sampaikan kepada pian ada 3 doa, Pak. Mudah-mudahan ada hafal ya paling tidak bahasa Indonesianya. Inggih. Yang penting tahu artinya. Nah, gitu ya. Memang ini hadisnya adalah bermasalah karena sanadnya itu banyak yang dhaif para perawinya. Dan ini diabadikan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya bernama Kitabud Du'a, dan Imam At-Tabrani adalah seorang perawi hadis yang sangat luar biasa. Dalam suatu ketika Al-Imam At-Tabrani di dalam babnya itu beliau mengatakan, yang mana ini dinisbahkan kepada sahabat yang mulia yaitu Ubadah bin Samit. Sahabat mulia Ubadah bin Samit ini adalah seorang sahabat yang mana beliau awal mula yang masuk Islam, Ubadah bin Samit. Kemudian sahabat Ubadah bin Samit ini adalah sahabat yang ketika di masa Nabi Muhammad SAW orang yang mengumpulkan Al-Quran. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang mengumpulkan, yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan Al-Quran. Salah satunya siapa? Sahabat Ubadah bin Samit. Karena Rasulullah SAW yu'allimuna ha'ula'il kalimat idza ja'a Ramadan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami akan beberapa baik doa ini ketika datang bulan Ramadan. Ayyaqula ahaduhuna, tatkala datang bulan Ramadan itu, maka hendaklah kalian mengatakan ini. Apa doanya Pak? Hanya 3 kalimat Pak. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni min Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat sampai ke bulan Ramadan. Dengan penuh pengharapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah. Ini adalah bukti tauhid kita, mengesahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tadi? Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan penuh keselamatan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan ini. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah kami ini ke bulan Ramadan. Dan kemudian setelah kita sampai ke bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik itu ketika kita membaca Al-Quran, baik itu ketika qiyam Ramadan, baik itu ketika kita berpuasa, baik ketika itu bersedekah, baik ketika itu bersilaturahim dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya. Kita minta jauh-jauh hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua Pak, doanya adalah doa yang berasal daripada para salafus salih, daripada kalangan tabi'in. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Umar, pian tahu lah Sayyidina Umar itu siapa? Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang sangat luar biasa, yang kalau beliau berjalan di tempat ini, maka setan pun kada berjalan di tempat itu. Bahasa Banjarnya maliung. Karena sangat luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar punya anak namanya siapa? Abdullah. Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Umar ini sangat luar biasa juga. Kecerdasannya mewarisi daripada ayahnya. Bahkan ketika di kota Madinah itu, kalau ada sebuah permasalahan, maka yang menjadi rujukan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah punya punya anak namanya siapa? Salim. Jadi Sayyidina Umar punya anak Abdullah, punya cucu namanya Salim. Salim ini pun juga sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan keturunan kita orang-orang saleh, orang yang selalu dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Salim ini punya murid ya daripada kalangan tabi'in. Namanya siapa? Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat. Nah, ini sangat luar biasa doanya Pak. Ya, beliau adalah seorang ahlul hadis yang wafat di abad kedua. Beliau di dalam kitab sejarah, salah satunya kitab sejarah itu adalah kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Di situ Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bagaimana sosok daripada Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat ini. Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat inilah min a'badin nas
orang yang paling sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pernah menjadi imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Nah, doanya ini apa, Pak? Diriwayatkan di sana di dalam kitab doa karya Al-Imam At-Tabrani. An Abdul Aziz bin Abi Rawat qala kana al-muslimun. Orang-orang muslim yad'una inda hadrati syahr Ramadan. Mereka berdoa ketika datang bulan Ramadan. Apa doanya, Pak? Allahumma adhalla syahr Ramadan wa hadar. Ya Allah, bulan Ramadan sudah membayang-bayangi kami, dan sebentar lagi datang bulan Ramadan. Fasallimhu li wa sallimni fihi wa tasallamhu minni. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan terimalah amal ibadah kami tatkala kami sudah sampai di bulan Ramadan itu. Kemudian apa? Allahumma, ya Allah, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku ya Allah, siyamahu wa qiyamahu, untuk bisa berpuasa dengan sempurna di bulan Ramadan itu, untuk bisa qiyam Ramadan, beribadah di bulan Ramadan dengan sempurna di bulan Ramadan itu. Apa? Sabran wa ihtisaban, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sabar menjalankannya. Dan juga apa? Ihtisaban, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita berpuasa karena memang dorongan iman, karena memang kita berikhtisab mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian apa? Warzuqni fihil jadda wal ijtihada wal quwwata wan nasyata. Nah, ini sangat luar biasa. Ya Allah, berikanlah kami juga apa? Ketika kita sampai di bulan Ramadan ini, al-jadda wal ijtihada. Karuniakanlah di bulan Ramadan inilah dengan kesungguhan hati. Kita benar-benar serius beribadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kekuatan dan dijauhkan daripada yang namanya kemalasan. Kita tahu membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat luar biasa pahalanya. Terkadang yang namanya nafsu kadang koler. Terkadang kita tahu apa namanya berbagai macam ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Tapi yang namanya nafsu terkadang apa? Kita koler. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqni fihi al-jadda wal ijtihada wan nasyat wal quwwah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Kemudian apa? Kesungguhan hati, ketekunan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Kemudian apa doanya ini? Wa a'idna minas sa'amati wal fatrati wal kasali wan nu'asi. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, minas sa'amati, daripada kebosanan, bosan, wal fatrati, lemah lesu, wal kasali wan nu'asi, kemalasan dan banyak tidur alias kebanyakan mengantuk. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua. Nah, ini sangat luar biasa doa daripada Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian apa? Ketika sampai bulan Ramadan, kita diterima segala amal ibadah kita. Dan ketika kita di bulan Ramadan, kita memang benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan bulan Ramadan itu dengan apa? Ya Allah, minta kekuatan. Ya Allah, meminta kesungguhan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa kebosanan, dari rasa kemalasan dan rasa ngantuk. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
bisa beramal kebajikan yang mana tujuannya adalah untuk menambah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada doa Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kemudian ada lagi doa yang terakhir, yaitu ketika kita 10 terakhir biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana doa ini daripada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Bunda Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad hadara Ramadan." Bulan Ramadan sudah datang kepada kita. Fama aqulu, apa yang aku baca? Apa yang aku pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau senang yang namanya kemaafan. Ya Allah, ampuni kami, maafkanlah segala dosa-dosa kami. Nah, inilah doa yang kita persiapkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ya Allahumma sallimni min Ramadan wa sallimhu li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang kemudian yang kedua kita minta apa? Kekuatan, kesungguhan, dan dijauhkan daripada rasa kebosanan, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan ketika bulan Ramadan itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surah Al-Baqarah itu, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya apa? Fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa-doa yang mana kalau dia berdoa kepadaku. Pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa ini kita biarkan begitu saja ketika di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, apa persiapan yang kita persiapkan ketika datangnya bulan Ramadan? At-tarhib di Ramadan yang selanjutnya adalah kita kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Patut kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kenapa, Pak? Meskipun banyak menyinggung ini adalah man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran. Itu hadis palsu. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala haramkan jasadnya terhadap api neraka. Itu maudhu. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sah-sah saja kalau kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan itu memang tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena yang datang adalah tamu yang agung, yang sangat luar biasa, dan banyak kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu ya Muhammad, kalau kita ada yang namanya karunia Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di sana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah. Apakah lagi yang datang ini bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka apa? Maka kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini yang sangat luar biasa ini, kita bergembira, itu menjadi apa? Itu menjadi sebuah motivasi, tekad yang kuat, yang sangat luar biasa ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu sekalian, pernah mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagaimana seseorang itu, kata beliau, tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan.
Di sini ulun bacakan teksnya. Karena kenapa? Karena dengan perasaan gembira ini, karena dengan sukacita atas kedatangan bulan Ramadan ini, maka akan lahir apa? Semangat. Jadi terkadang kita itu beribadah ada yang namanya semangat dahulu. Ya. Nah, dengan kita gembira, dengan kita bersukacita datang bulan Ramadan ini, mudah-mudahan terlahir semangat tekad yang kuat ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Mengapa seseorang tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Sedangkan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la yubashshirul mu'min bifathi abwabil jinnah, bagaimana bisa seseorang itu tidak bergembira sedangkan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? Dengan sangat luas. Kaifa la yubashshirul mudhnibu bi ghalqi abwabin niran, bagaimana tidak bergembira orang yang penuh dengan dosa? Bagaimana tidak bergembira seorang pendosa ketika itu pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Pantas kita bergembira. Bulan Ramadan yaitu apa? Bulan yang mana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kaifa la yubashshirul aqil, bagaimana tidak bergembira orang yang berakal di waktin yaghillu fihi syayatin, yang mana di bulan itu segala syaitan dibelenggu. Terkadang Pak, yang namanya kenapa ujar? Maka syaitan dibelenggu. Tapi ada aja kekerasan, ada aja yang namanya perzinahan dan lain sebagainya. Kita tahu yang menggoda itu bukan hanya syaitan, tetapi apa? Hawa nafsu. Jangan menyalahkan setannya, ya kan? Salahkan hawa nafsu kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala didik hawa nafsu kita ke jalan yang benar. Nah ini ya, ini dalil daripada apa namanya? Tatkala datang bulan Ramadan maka kita bergembira. Karena kenapa? Karena sangat luar biasa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bergembira maka itu melahirkan yang namanya tekad yang kuat untuk kita bisa beribadah dengan leluasa, dengan penuh semangat di bulan Ramadan. Kemudian apa Pak? Mengenai azam dan tekad yang kuat dan juga niat tulus. Ulun tutup di sini karena 5 menit lagi kayaknya isya sudah. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Baduy, Pak. Jadi orang Arab Baduy itu orang Arab yang tinggal di pegunungan, jauh daripada masyarakat. Ketika peperangan Khaybar, Arab Baduy ini datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum bercerita tentang kekuatan tekad, tentang azimah atau ketulusan niatnya seseorang, maka itu akan menghasilkan power yang sangat luar biasa. Seorang Arab Baduy tadi kedatang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia jauh-jauh datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah untuk menyatakan keimanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Mengizinkannya untuk berhijrah. Kemudian peperangan terjadi. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta ghanimah. Dan harta ghanimah itu dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian si Arab Baduy ini pun juga mendapatkan harta ghanimah itu. Dan dengan penuh keheranan Arab Baduy ini datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena harta ghanimah tadi apa? Diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Datang orang ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mahada? Apa ini semua? Tidaklah aku mengikutimu karena tujuan harta ghanimah, akan tetapi aku datang kepadamu, aku berhijrah daripada
kota yang sangat jauh hanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan panah itu akan menusuk daripada leherku. Ujar siapa? Ujar Arab Badui ini. Kemudian berapa saat Nabi Muhammad SAW kembali lagi berperang, dan akhirnya Arab Badui tadi benar apa yang ia katakan. Dia memang tulus niatnya berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Arab Badui ini dibusur panah itu sampai melukai daripada lehernya. Dan kemudian digotonglah Arab Badui ini ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa ujar Nabi? Huwa, apakah dia ini Arab Badui? Iya, kata para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saksikanlah bahwasanya aku bersaksi bahwasanya seseorang ini memang mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala, memang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Ketika kita sudah mengetahui bulan Ramadan yang sangat luar biasa, dan kemudian terlahir di dalam sanubari kita niat yang tulus untuk menyambut bulan Ramadan, untuk kita bisa beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada niat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, Bapak-bapak Ibu sekalian, maka yang sudah kita bahas tadi sebagai bekal daripada sebentar lagi kita menuju bulan Ramadan, maka selipkanlah doa di tempat-tempat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sujud kita, di sebelum salam kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan, dan ya Allah, terimalah amal ibadahku sama bulan Ramadan, dan kemudian berikanlah aku kekuatan dan jauhkan dari segala kemalasan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini, yaitu dengan perasaan gembira. Karena kenapa? Tamu agung yang datang, berbagai macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Bagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, seorang yang berakal tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sedangkan syaitan dibelenggu. Kemudian pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan perasaan yang sangat senang tadi itu menyambut bulan Ramadan, maka akan terlahir yang namanya niat yang tulus ketika kita menyambut bulan Ramadan. Dan kalau kita sudah terlahir dalam sanubari kita niat yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita, mudahkan langkah-langkah kita. Sebagaimana orang Arabi tadi datang kepada Nabi, dia tidak lain dan tidak bukan tujuannya bukan harta ghanimah, tetapi untuk meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Rijalun shadaqu ma'allah, mereka lah orang-orang yang memang benar hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tulus menyambut bulan Ramadan, dan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan sangat luar biasa, dengan perasaan gembira, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa beramal di bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itu saja yang kau sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.